Kabupaten Tabanan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Nama selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kediri. Nah, selamat pagi Bu Nama, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Made. Ya, kabar hari ini sangat baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Ya Bu ya, sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, atau sebelumnya kita melakukan proses supervisi di kelas ini. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Nah, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, supaya lebih percaya diri ya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait dengan tujuan dari pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, baiklah Bu Made. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran nanti ini ada dua. Yang pertama itu merancang teks prosedur, dan yang kedua menyajikan teks prosedur visual. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, bagaimana dari pembelajaran yang ingin Ibu fokuskan untuk pengembangan siswa? Baiklah, dari dua tujuan pembelajaran, di sini saya ingin fokus pengembangannya pada pembelajaran yang lebih berpusat terhadap siswa. Oke, nah saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, apa yang telah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baiklah Bu Made, untuk strategi yang nanti saya gunakan di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi serta menggunakan metode diskusi kelompok, karena nanti di sana kita akan mencoba proyek di sana. Oke, apa saja kendala yang mungkin Ibu hadapi selama pembelajaran? Baiklah, selama pembelajaran di sini kendala yang terutama yang sering saya hadapi di sini adalah masih rendahnya literasi siswa, terutama minat baca siswa. Oke. Terus bagaimana Ibu merencanakan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran? Ya, di sini saya lebih menggunakan pendekatan scientific learning. Nah, bagaimana dengan media belajar yang Ibu gunakan di kelas? Apakah ada alat atau media khusus yang akan Ibu gunakan? Iya, rencananya karena di sini nanti proyek ya, di sini saya menggunakan media LCD, laptop serta PPT, karena nanti di sini kita membuat teks prosedur tapi dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video ya Bu ya. Terus bagaimana cara Ibu mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran ini? Ya, di sini saya mengukur keberhasilan siswa itu saat mereka melakukan kolaborasi dengan teman kelompoknya, serta saat mereka berkomunikasi secara efektif. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa dan jam berapa, Bu? Ya, nanti saya akan melakukan kegiatan tersebut pada hari Rabu di kelas 7, jam kedua dan ketiga. Oke. Nanti saya akan datang ya Bu ya ke kelas nanti untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh PP saya. Nah, sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Baiklah, di sini dengan percakapan hari ini, di sini saya mendapatkan gambaran bagaimana nantinya membuat suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi, dan sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas di hari Rabu ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih.
Kembali Bu Made. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Baiklah, masih semangat ya. Oke, nah sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran hari ini, sebelumnya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Ibu pimpin doa hari ini. Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk hari ini ada yang sudah hadir untuk hari ini? Iya, bagus sekali. Jadi semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, nah sebelum lanjut, nih, Ibu tanyakan dulu deh perasaan anak-anak untuk hari ini. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini sebelum mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Ya. Nah, anak-anak perhatikan ya. Anak-anak pilih salah satu. Ya, emoji yang Ibu tampilkan yang mewakili perasaan anak-anak hari ini. Nah, silakan lihat baik-baik. Pilih salah satu ya, jangan pilih semuanya. Ya. Ya. Yang mana dipilih? Kawan, coba pilih salah satu emoji yang tadi. Pilih emoji yang mana? Bahagia Ibu. Bahagia. Kenapa pilih emoji bahagia? Karena bahagia karena nggak kena sidak. Oh, nggak kena sidak. Oh iya, tadi ada sidak ya. Bagus ini Putrawan, tadi rambutnya itu diancuri jempol rambutnya. Ya, potongan rambutnya itu sudah sesuai dengan aturan. Makanya dia bahagia hari ini ya. Berarti yang lainnya ada yang kena sidak tadi? Aduh, berarti harus nanti ketutup cukur ya, yang rapi. Contohnya sudah seperti Putrawan, lihat dia rapi, tambah ganteng jadinya. Ya, seperti Putrawan rambutnya. Ya, potongannya bagus itu. Ya, Nana. Ayo, Adnyani, anak. Bahagia. Oh, bahagia juga. Kenapa memilih bahagia? Bahagia tadi tawa kan jatuh. Oh, ketawa lihat temennya jatuh. Aduh, kalau temennya jatuh itu ketawa, diketawain. Wah, ya. Ditolong nggak tadi? Hah? Oh, langsung duduk. Ya, nanti kalau temennya jatuh ditolong ya. Nanti ketawain temennya. Oke, nah sebelum kita mulai, nah sekarang kita membuat kesepakatan dulu. Ya, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu mempunyai 8 kesepakatan ya. Sudah, perhatikan ya, kesepakatan kelas yang nanti kita lakukan ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Sudah tadi datang tepat waktu? Ya. Mendengarkan dengan seksama. Ya, bisa dilakukan? Bisa.
ingin berbicara harus apa? Sama. Terus saling menghargai. Ya, saling menghargai. Yang selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Di sini ibu lihat sudah kelasnya sudah bersih. Ya, sudah bersih, berarti rajin ini kelasnya. Ya, selanjutnya berkolaborasi bersama teman. Berkolaborasi atau berkolaborasi? Bekerja sama dengan temannya. Nah, seperti tadi temannya jatuh ditolong, ya. Jangan ketawa aja, boleh ketawa tapi isi tolong temannya, ya. Ya. Nah, berdoa sebelum pembelajaran. Nah, ini penting anak-anak. Tadi sudah kita lakukan sebelum kegiatan apapun harus dimulai dengan doa, ya. Terus yang terakhir, kerja keras dan lakukan yang terbaik. Ya. Sudah anak-anak disimak dengan baik kesepakatan kelas yang nanti kita lakukan? Sudah? Bisa diterapkan? Benar bisa? Nah, sekarang biar lebih bahagia anak-anak, kita melakukan gerakan sedikit ya. Oke, siap ya? Nah, biar lebih bahagia, kan semua lebih bahagia tadi. Biar lebih bahagia. Ya, mari kita semua berdiri dulu. Ya, ayo. Oke, ikuti gerakan yang ada di layar. Ya. Belum mulai, makanya pintarnya Kak ya. Nah, dulu. Oke, dulu. Ya, bagus sekali.
sebelumnya kita sudah belajar tentang alurnya juga. Ayo siapa yang ingat? Apa saja jenis-jenis alur dalam teks cerita fantasi? Ya silakan. Jadi jawab Ibu, teks cerita fantasi itu ada 4 alur. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran, dan yang keempat alur kali atau flashback. Ya, ada berapa alur anak-anak? Ada 4. Yang pertama apa? Alur maju. Yang kedua? Alur mundur. Yang ketiga? Ya, yang terakhir? Iya, flashback atau arus balik. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, untuk hari ini ya, sekarang kita belajar tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Sekarang kita belajar tentang teks prosedur. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar merancang teks prosedur. Dan yang kedua, menyajikan teks prosedur visual. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang kita belajar tentang teks prosedur. Yang sebelumnya sudah Ibu kasih tahu ya yang apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sudah buka-buka bukunya belajar di rumah? Sudah. Oke, kalau begitu siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, ada 2 orang. Putrawan dan duluan. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks ya. Teks yang Pelan-pelan, ayo ya. teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Ya, teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan suatu hal atau melakukan sesuatu. Ya, bagus sekali Putrawan ya. Nah, itulah teks prosedur ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah ya anak-anak ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan sistematis untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya, nah perhatikan anak-anak di depan, ada ciri-ciri teks prosedur. Ya. Nah, di sini ciri-ciri teks prosedur itu ada 5 ya. Yang pertama, menggunakan struktur secara sistematis. Nah, menggunakan struktur secara sistematis di sini ada tujuannya. Nah, kalau membuat teks prosedur itu kan harus ada tujuannya dulu. Apa sih yang harus kita buat? Nah, ya. Selain itu, ada juga bahan dan alat di sana. Nah, bahannya apa, alatnya apa yang digunakan. Terus yang terakhir pasti ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah pembuatan. Ya. Terus ciri-ciri yang kedua itu menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif kata lain dari kalimat imperatif apa? Ya, bagus, kalimat perintah. Ya, contohnya banyak. Ambil, potong, ya, aduklah, campurkan, ya, tuangkan, nah, memerintah, ya, menyuruh. Nah, yang ketiga menggunakan kata hubung kronologis. Nah, contohnya seperti ada kata kemudian. Nah, di sini ada biasanya pada kalimat langkah-langkah ya, Nak ya. Kemudian setelah itu, selanjutnya. Nah, itu menggunakan kata hubung kronologis ya. Terus yang keempat menggunakan keterangan cara, waktu dan tempat. Ya, contohnya, ya, kalau menggunakan cara dengan hati-hati. agar segera menuju ke meja pikir. Ya. Sekali lagi, Anjali dan Gula kelas 8F agar segera menuju ke meja pikir. Selanjutnya, waktu. Diamkan selama 10 menit. Nah, itu waktu. Ya. Goreng selama 5 detik. Misalnya.
waktu juga, ya. Terus tempat, letakkan di atas meja. Nah, ya, letakkan di dalam mangkok. Nah, itu juga, ya. Itu juga sama, ya. Dan anak, dan yang terakhir, yang kelima, ada hasil akhir yang diharapkan jelas. Ya, itu ada 5 ciri-ciri dari teks prosedur. Yang paling kelihatan dari ciri-ciri teks prosedur itu adalah penggunaan kalimat imperatifnya, kalimat perintahnya. Itu yang paling dominan dalam teks prosedur. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, nah selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa jenis-jenis teks prosedur? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya, siapa yang bisa? Situ dulu ya, silakan. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Teks prosedur sederhana, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks, teks prosedur kompleks. Ya. Terus yang terakhir, teks prosedur protokol. teks prosedur protokol. Ya, bagus sekali. Akan dijelaskan sedikit ya. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana itu berisi panduan singkat untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Terdiri dari beberapa langkah saja ya. Nah, contohnya cara membuat teh manis. Ada berapa langkah? Coba pikirkan kalau membuat teh manis itu paling simpel. Ayo. Ada berapa langkah? 3. Untuk membuat teh manis? 3 3 langkah. Siapa yang bisa memaparkan? Ada 3 langkah? Silakan. Masukkan air panas ke dalam gelas. Lalu masukkan gula ke dalam gelas. Lalu taruh kandung teh dan aduk-aduk. Campurkan hingga rata. Ya, teh manis siap diminum, disajikan. Ya, bagus sekali. Boleh yang pertama yang mana? Ambil gelas. Udah ambil gelas. Isi gula, isi gula. Selanjutnya hangatkan air dulu. Setelah airnya hangat, tuangkan ke dalam gelas yang sudah berisi kantong teh. Aduk-aduk, angkat kantong tehnya, teh manis siap disajikan. Ya, boleh seperti itu, tapi tadi lebih simpel, itu bagus sekali. Nah, yang kedua ada yang lagi yang lebih paling gampang, membuat telur ceplok. Nah, paling gampang sekali. Ambil pengorengan, taruh di atas kompor, isi minyak. Ya, ambil telur, tinggal masukkan ke dalam pengorengan, tunggu matang. Telur siap disajikan. Ya, itu yang paling simpel ya. Ada yang nggak bisa bikin telur ceplok aja di rumah ini? Ada yang nggak bisa? Atau nggak berani menghidupkan kompor ini dulu di baru kelas 1 SMP salahnya? Ya? Berani semua hidupin kompor ya? Oke. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, di sini ada teks prosedur kompleks, berisi panduan yang lebih rinci dan memiliki banyak langkah atau tahapan. Biasanya mencakup proses yang lebih rumit dari sederhana, lebih rumit dari membuat telur ceplok. Nah, contohnya cara memasak nasi goreng. Kenapa lebih rumit? Karena di sana berisi banyak tahapan ya. Karena nasi goreng itu bisa berisi telur ceplok juga kan? Berarti ada tahapan membuat nasinya dulu. Tuh, ya. Terus cara membuat kerajinan tangan dari kertas. Ya, ini langkah-langkahnya lebih banyak. Ya, itulah teks prosedur kompleks. Ya. Nah, yang terakhir. Nah, ini ada teks prosedur protokol. Berisi langkah-langkah yang tidak harus dilakukan secara urut tetapi tetap mencapai tujuan. Ya, pembaca dapat memilih langkah sesuai dengan kebutuhan atau kondisi. Contohnya,
Yang paling simpel, bukan menjaga kebersihan rumah. Sekarang, cara menjaga kebersihan kelas. Nah, di kelas ini ibu sudah terlihat itu caranya bagaimana. Pulang sekolah tidak langsung pulang anak-anak di sini, benar tidak? Ya, yang piket itu membersihkan dulu kelasnya, baru pulang. Nah, itu salah satu cara menjaga kebersihan kelas ya. Kadang banyak setelah bel pulang langsung lari pulang tanpa memikirkan biarkanlah besok aja kita nyapu, kan begitu biasanya ya. Tapi di sini ibu lihat pulang sekolah itu tidak langsung pulang. Yang piket besoknya itu nyapu ya. Ya, yang piket sekarang berarti langsung pulang. Nah, yang piket besoknya itu menunggu dulu ya, nyapu dulu, bersih-bersih baru pulang ya. Itu namanya bagus sekali itu menjaga kelasnya dengan baik. Yang kedua ada cara merawat tanaman hias di rumah. Nah, ada yang suka tanaman hias anak-anak? Ada? Ada yang suka tanaman hias? Ayo jujur, ada ya. Sampai beli tanaman hias yang bagus-bagus. Ya. Kalau yang cewek-cewek biasanya suka apa? Bunga. Ada yang suka berkebun bunga di rumah? Ada? Tidak ada yang suka bunga di sini ya? Yang cewek-ceweknya benar? Ya. Nah, itu ada 3 jenis teks prosedur. Ya, yang pertama tadi apa? Ulangi lagi apa yang pertama jenisnya? Teks prosedur sederhana. Yang kedua? Teks prosedur kompleks. Yang terakhir? Teks prosedur protokol. Ada 3 jenis teks prosedur. Ya. Sudah paham anak-anak untuk jenis dan contohnya? Sudah. Benar? Oke. Nah sekarang, seperti kan sudah ibu share di grup juga. Apa yang nanti kita kerjakan sih? Nah, dan kita juga sudah punya kelompok di kelas ini ya. Benar, sudah punya kelompok kan di kelas ini? Oke. Biar buka, jadi nanti ya. Nah sekarang, kan kelompok ibu sudah suruh itu membuat sebuah teks prosedur sederhana. Nah ya, bilang sederhana tapi kompleks juga ya. Nah, dalam bentuk video ya. Sudah? Kan sudah ibu share di grup itu ya. Apa sih tugasnya kita? Nah, sebelum kita mendiskusikan tentang tugas yang ibu berikan itu, sekarang silahkan cari kelompoknya masing-masing ya. Silahkan duduk sesuai kelompoknya ya. Ada 77 orang katanya, yuk silahkan cari kelompok masing-masing ya. Mau duduk di mana silahkan duduk senyaman mungkin ya, biar bisa bekerja sama dengan baik ya. Silahkan. Baiklah anak-anak, semua sudah duduk sesuai kelompoknya. Oke, terima kasih. Nah sekarang silahkan diskusikan ya. Kemarin ibu suruh anak-anak membuat sebuah video ya anak-anak ya. Ini ada sudah nanti yang sudah mengirimkan beberapa ke ibu. Nah ya. Nah sekarang diskusikan ibu nanti siapa yang presentasi ke depan, siapa yang duduk nanti tugas menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Siapa yang tugas nanti ngomong di depan mempersembahkan hasil videonya. Sudah? Oke, nah sekarang silakan.
Baiklah anak-anak. Ya. Di sini ada kelompok Tisna yang mau maju mempersembahkan hasil karyanya. Ya. Ya. Kelompoknya Tisna mana yang ke depan nanti mempresentasikan, silakan. Ini anak-anak. Sudah dikirimkan ke ibu. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Bu Guru. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil video kelompok kami mengenai cara pembuatan minuman soda dari daun jeruk. Silakan ditonton. Cara membuat soda dari daun pinus. Penasaran juga ya? Simak baik-baik ya.
langsung dicoba ya, cicipi. Berarti nggak beracun ya, berarti cicipin ya, berarti nggak beracun ya. Berhasil ikut teks prosedurnya. Baiklah anak-anak, ya. Nah untuk hari ini, nah itu salah satu dari penampilan satu kelompoknya, ya. Nah sekarang tadi kita sudah belajar tentang apa itu teks prosedur, ciri-cirinya, jenis-jenis teks prosedur. Nah sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita dapatkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Nana Yala. Ya, silakan. Kesimpulannya, teks prosedur adalah rangkaian langkah yang memiliki ciri dan prosedur yaitu yang pertama menggunakan kata yang kedua menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, Iya. dan yang ketiga menggunakan preposisi atau kalimat hubungan. Teks prosedur dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu hanya terdapat 2 sampai 3 langkah. Dan yang kedua ada teks prosedur kompleks yaitu teks yang terdiri atas banyak langkah. Dan yang terakhir ada prosedur protokol yaitu teks prosedur yang hanya rata-ratanya bolak-balik. Iya. Dengan adanya teks prosedur, para pembaca akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu dan berhasil melakukan sesuatu sesuai tujuan teks prosedur. Bagus sekali ya. Untuk yang lainnya bagaimana? Sudah memahami apa itu teks prosedur? Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Ciri-cirinya apa? Untuk jenis-jenisnya? Sudah paham anak-anak? Sudah. Baiklah anak-anak. Tadi temannya sudah bagus sekali mengumpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah sekarang sebelum menutup pembelajaran, ingin menanyakan kembali setelah kegiatan pembelajaran tadi sudah kita lakukan. Ya, sudah menampilkan sebuah video juga. Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana? Ya. Apa yang paling berkesan? Nah, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Atau enggak, aduh saya marah bu. Nah itu ya, saya jengkel bu. Masa saya senang bu. Saya kesel bu, kasih tugas banyak. Nah itu. Coba sekarang bagaimana perasaannya setelah sudah menjalani kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo siapa ingin mewakili perasaannya untuk hari ini? Ya Nana katanya siapa? Jangan kamu jawab bersama aja. Awal bagaimana? Kalau ingin berbicara, angkat tangan. Oke, siapa yang ingin menuangkan perasaannya? Ya. Ayo. Dan yang paling berkesan itu kita dapat menonton video hasil dari teman kelompok lain dan bisa menambah wawasan juga. Ya. Saja. Ya, terima kasih ya. Menyenangkan. Nah, yang paling berkesan katanya saat menonton video. Ya, saat menonton video. Video tentang apa tadi videonya? Membuat soda dari daun pinus. Ya, ya, ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Terima kasih sekali sebelum ibu untuk pembelajaran. Kan baru satu kelompok ini yang maju. Baru satu kelompok ini saja yang mengirimkan tugasnya sama ibu. Ya, untuk yang kelompok yang lain pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana nanti videonya, hasil tes prosedurnya masing-masing kelompok ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi untuk mengenai tugas membuat videonya? Bagi kelompok yang belum mengirimkan ke ibu? Nah, jelas ya. Tadi sudah menonton salah satu karya temannya. Ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu pembelajaran selanjutnya.
Selamat siang, kembali lagi bersama saya Bimadi Mariati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Purnama sebagai guru dan pengajar praktik saya, Gede Suryanata. Nah, selamat siang Bu Purnama, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Made, kabar saya hari ini sangat baik. Ya, baik ya Bu. Nah, pada percakapan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Purnama terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan untuk tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas tadi? Baiklah Bu Made, ya sebelum dilakukannya observasi kelas, jujur saja saya merasa sangat gugup. Tetapi syukur setelah diadakannya observasi, saya merasa lebih baik dan syukurnya pembelajaran berjalan dengan baik. Oke. Terus bagaimana menurut Ibu sesi pembelajaran sudah berjalan dengan lancar? Ya, baiklah. Saat pembelajaran yang saya lakukan di kelas saat observasi itu berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Oke, baik ya Bu ya, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Terus apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu sudah tercapai apa dulu? Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran saat melakukan observasi itu sebagian besar tercapai, ya, sebagian besar tercapai karena siswa itu sebagian besar menunjukkan pemahaman dari materi yang sudah saya sampaikan. Namun ada lagi beberapa siswa yang masih membutuhkan pendampingan. Oke, ada beberapa siswa ya Bu ya yang masih membutuhkan pendampingan. Terus bagaimana dari pembelajaran Ibu itu menurut Ibu yang paling berhasil? Saat pembelajaran yang paling berhasil itu ya Bu Made ya. Yang paling berhasil itu saat diskusi kelompok. Ya, di mana sebagian besar siswa itu sangat antusias dan sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam diskusi kelompok. Oke, baik Bu. Terus di bagian mana menurut Ibu pembelajaran itu yang perlu diperbaiki? Baiklah, karena saya bahasa Indonesia ya Bu Made ya. Selalu itu saja yang masih diperbaiki itu pastinya dalam hal literasi ya Bu Made ya, karena memang masih beberapa siswa itu belum bisa melakukan komunikasi yang efektif. Terus bagaimana siswa merespon strategi yang Anda gunakan dalam pembelajaran itu? Baik. Ya kebetulan saat melakukan observasi, siswa yang saya ajarkan itu merespon dengan baik, terutama saat melakukan presentasi. Apalagi saat presentasi itu ada kelompok tugasnya membuat video menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Terus apakah ada momen tertentu yang menunjukkan keterlibatan siswa itu secara aktif di kelas? Iya. Karena ini kan diskusi kelompok ya Bu Made ya. Kebetulan menggunakan diskusi kelompok, jadinya siswa itu antusias. Mereka itu bisa saling bertukar ide bersama kelompoknya. Dan saya lihat bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Oke, baik ya Bu. Terus apa umpan balik dari siswa mengenai pembelajaran tadi? Iya, umpan baliknya di sini ya Bu Made ya, siswa itu menunjukkan bahwa mereka itu menikmati pembelajaran. Ya, apalagi saat presentasi, mereka sangat menikmati dan bisa menerima dan memberi tanggapan apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Ya, siswa itu sudah aktif sekali ya Bu ya. Terus apa rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk sesi pembelajaran berikutnya? Ya, untuk sesi pembelajaran selanjutnya menambah variasi media pembelajaran ya, tidak hanya dengan video. Mudah-mudahan anak itu bisa dia tugasnya itu dalam bentuk poster dengan media-media yang lainnya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Bu Purnama sudah meluangkan waktu. Demikianlah percakapan kami pasca observasi dengan Ibu Purnama. Akhir kata Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
mulai dari pra, observasi, kemudian sampai di pasca. Nah, setelah saya coba amati daripada proses yang dilakukan di dalam menemukan sebuah hasil daripada pengimbasan berbagai praktik yang Ibu Made lakukan kepada rekan sejawat, terutama dalam hal pengembangan pembelajaran, yakni pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dalam tujuan nanti untuk menciptakan budaya positif yang ada di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya nanti itu sudah Ibu Made lakukan, sehingga perlu kiranya di sini saya nantinya tidak akan bertanya pada Ibu selaku CGP dalam hal ini adalah mengembangkan sebuah potensi-potensi yang Ibu miliki itu bisa Ibu bebaskan atau berikan kepada rekan sejawat, terutama berkaitan dengan materi-materi yang tentunya berpihak kepada murid itu sendiri. Sehingga pentingnya nanti juga Ibu selaku CGP tidak hanya mampu untuk bisa bergerak untuk dirinya sendiri, namun juga mampu menggerakkan baik itu rekan sejawat termasuk juga komunitas yang ada di sekolah. Ya. Nah, terkait apa yang tadi menjadi pengembangan yang kita lakukan, baik itu yang tadi dia sampaikan di pra, di observasi maupun di pasca observasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada Ibu sebagai bentuk ada klarifikasi atau pelurusan terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Oke, yaitu yang pertama. Namun sebelum ke refleksi ya, saya tidak akan refleksi dari semua upaya yang dilakukan. Saya ingin juga menyampaikan beberapa hal bahwa proses kemitraan atau kerjasama yang dilakukan dengan rekan sejawat itu yang lihat baik di pra, di observasi maupun di pasca itu sudah terjadi, sehingga apa yang menjadi harapan itu kemudian bisa diterima oleh rekan sejawatnya dan mampu diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di kelas tadi. Nah, kemudian dari hasil pra, observasi dan pasca juga yang melihat bahwa dari rekan sejawat Ibu itu antusias, artinya bisa menerima dan melaksanakan khususnya dalam pembelajaran diferensiasi dan KSE daripada pembelajaran yang dilakukan itu, walaupun ada beberapa catatan-catatan kecil yang terjadi dari proses yang sudah dilakukan, namun itu semua bisa Ibu nanti berikan masukan kepada rekan sejawat, karena ini kan sebenarnya ya tidak mutlak harus selesai di hari ini saja, namun harapannya mudah-mudahan bisa berlanjut, bisa berkesinambungan, sehingga apa yang menjadi harapan dari sekolah, terutama yang berkaitan dengan visi misi sekolah itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan dapat kan itu. Oke, siap Ayat. Oke. Nah, itu yang ini yang sampaikan terkait catatan tadi dalam proses pra, observasi dan pasca observasi. Nah, kemudian baru lanjut di refleksi. Oke, di refleksi. Untuk refleksi yang ingin dia sampaikan kepada Ibu, khususnya Ibu selaku CGP, mengenai apa yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat itu, kira-kira di sisi mananya yang sudah ada perubahan yang Ibu rasakan? Apakah di dalam proses pemahaman materi dan kemudian proses pengimbasan kepada rekan sejawatnya, atau mungkin di dalam proses pengembangan materi yang Ibu lakukan kepada rekan sejawatnya, atau hal-hal lain kira-kira yang bisa Ibu rasakan sendiri daripada pengembangan diri yang Ibu lakukan selama ini, mulai dari awal sampai pada tahap sekarang, kira-kira yang di posisi mana? Terima kasih ya Pak. Menurut yang sudah dia kembangkan kemarin itu kan terkait dengan RTP yang pertama, di mana
Ibu Purnama itu sudah bisa menyelipkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan terkait dengan KSI-nya. Itu sudah Tiang lihat di sana, di mana sudah menampilkan proses, konten dan produknya. Di mana tadi sudah dilihat di observasi produknya itu tentang pembuatan video, teks, prosedur, Pak. Nah, khususnya untuk pribadi Ibu sendiri, kira-kira apakah ada sudah peningkatan yang Ibu rasakan selama Ibu mengikuti PGP pendidikan guru penggerak sampai pada akhirnya Ibu mampu mengimbaskan berbagai praktik lain dengan rekan sejawat? Apakah ada sudah perubahan peningkatan yang Ibu lakukan, yang dirasakan dalam dirinya? Ya, baik, Pak. Menurut yang sangat besar sekali ya Bapak ya pengaruh dari pendidikan guru penggerak ini terhadap apa yang sudah Tiang alami seperti itu. Dari tidak tahu apa itu berdiferensiasi seperti itu, jadi kita sampai sekarang ini sudah lebih paham seperti itu Bapak ya, apa itu tentang produk, konten dan prosesnya itu. Jadinya Tiang itu sudah mengetahui sejauh ini sudah ada sih perubahan sedikit terkait tentang pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang Tiang dapat di sana. Oke. Artinya secara singkat Ibu sampaikan bahwa selama Ibu mengikuti PGP dan pada akhirnya Ibu mampu mengimbaskan berbagai praktik baik dengan rekan sejawat, terutama khususnya di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, banyak hal termasuk juga pendidikan yang dilakukan di guru penggerak itu sangat berdampak sekali ya, berdasarkan sehingga untuk kedepannya seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa ini tidak cukup sampai hari ini saja, untuk kedepannya ada yang bisa dilakukan secara keseluruhan, termasuk juga tidak hanya bisa dilakukan pada rekan sejawat pada dukungan yang tadi ya Purnama itu, namun juga kepada guru-guru yang lain. Itu bisa dilakukan melalui coaching nantinya, termasuk juga supervisi secara individual, atau bahkan kalau misalnya ada rekan-rekan sejawat yang mengalami sebuah kendala atau permasalahan, Ibu juga bisa melakukan sebuah konseling unit. Dalam artian di sini kalau konseling itu Ibu bisa memberikan sebuah tuntunan juga, harapan-harapan yang diminta oleh rekan sejawat, nantinya Ibu bisa memberikan sebuah solusi. Kalau di dalam supervisi juga sama akan memberikan sebuah catatan, namun kalau dalam proses coaching ya seperti Ibu ketahui sendiri bahwa jangan nanti memberikan sebuah saran atau memberikan sebuah solusi, karena coaching itu kan intinya berawal dari masalah rekan sejawat misalnya, dan rekan sejawat itu sendiri bisa mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang dialami. Ya, oke. Artinya kalau memang ada hal perubahan atau yang dipakai di sini adalah Ibu sendiri merasakan hal itu akan berdampak pada diri Ibu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, apakah kemungkinan ini Ibu bisa lakukan pengemasan seperti harapan tadi? Kegiatan ini kan tidak hanya cukup sampai hari ini saja. Apakah mungkin kedepannya Ibu bisa melakukan pengemasan atau berbagi praktik baik tadi kepada yang lain? Dalam hal ini adalah guru, termasuk juga komunitas yang ada di sini. Mana Ibu? Mungkin saja sih Bapak ya, di mana di sini kan bertuju ke CDP, kita pasti akan melakukan kolaborasi bertuju untuk melakukan pengemasan. Jika ada teman yang bertanya saja atau terkait tentang pembelajaran, kita pasti akan mengimbaskan kepada guru tersebut. Terus di MGMP di sekolah kita kan, saya juga punya MGMP agama, nanti Tiang juga akan mengimbaskan terhadap guru rekan seperti MGMP di pendidikan agama itu. Setelah itu di Kombel juga, mungkin nanti kita setiap ada sebulan 2 kali itu kita melakukan Kombel, mungkin di sana nanti kita akan melakukan pengimbasan terhadap rekan sejawat yang ada di sekolah. Artinya ditunggu sebuah aksi nyatanya nanti, termasuk juga sebelum aksi nyata itu dalam upaya untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya, tidak hanya kepada pengalaman yang tadi yang kita bagikan sebuah manfaat yang sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak, namun lebih penting juga di
komitmen ibu. Artinya sebagai bentuk penguatan dalam dirinya, ibu nanti kedepannya mampu mengimbaskan atau berbagi pada baik kepada siswa termasuk juga komunitas di sekolah ini. Tentunya itu adalah komitmen. Komitmen itu adalah sebagai dasar untuk nantinya tanpa ada sebuah paksaan ibu mampu melaksanakannya. Terdorong ya memang dari dalam diri, itu sebagai sebuah juga keyakinan, walaupun tidak ada paksaan, tidak ada intervensi untuk mampu nantinya berbagi gitu. Namun hal itu justru lahir dan muncul dari dalam diri sendiri. Saya harus berbagi apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu, coba saya bagikan, coba saya jelaskan kepada masyarakat, termasuk juga komunitas yang ada di sini. Oke, sekian Ibu yang bisa saya sampaikan, dan nantinya sebagai catatan juga di sini untuk bagaimana perkembangan daripada CIP yang ada di masing-masing sekolah yang saya dampingi. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Purnama. Selamat siang Bu Made. Kembali lagi bersama saya di sini. Nah, terkait refleksi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Purnama terkait dengan percakapan kucing kita. Ya Bu Purnama nih. Oke, pertanyaan yang pertama, apa menurut Bu Purnama yang sudah berjalan baik selama percakapan kucing kita? Baiklah Bu Made. Nah, percakapan kucing yang sudah berjalan itu sudah sangat baik karena sudah fokus pada pengembangan dan memberikan umpan balik. Oke, sudah fokus ya Bu ya? Iya, sudah Oke, fokus. yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi dalam proses kucing kita ini? Baiklah, yang masih perlu diperbaiki itu perlu lebih banyak waktu ya, waktu di sini untuk mendiskusikan setiap aspek pengajaran secara mendalam dan detail. Berarti tentang waktu ya Bu ya? Ya, Oke. Terus pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Bu Purnama memastikan kehadiran penuh atau present selama sesi kucing kita hari ini? dengan cara ini ya, dengan saya memastikan kehadiran di sini dengan meminimalkan gangguan ya, dan memberikan fokus penuh pada sesi kucing tersebut. Ya. Terus pertanyaan yang terakhir Bu Purnama, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan proses coaching di masa yang akan datang? Baiklah Bu Made, nah langkah konkret nanti yang saya ambil di sini adalah meningkatkan persiapan sebelum sesi kucing tersebut dan melibatkan lebih banyak contoh praktis untuk diskusi. Baik, Bu Purnama, terima kasih atas waktunya. Yang ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang. Ya, terima kasih kembali Bu Made.